Halo, apa kabar? Saya harap Anda masih bisa tetap dapat mengikuti apa yang akan saya bagikan saat ini. Baik, kita akan melanjutkan kembali sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita akan dalam mata kuliah ini kita akan melihat beberapa hal, yaitu pertama, beberapa hal yang sudah saya sampaikan, kurang lebih ada 4 bab dengan beberapa subtema di beberapa subbab di dalamnya. Untuk yang pertama ini kita akan melihat mengenai ruang lingkup dari ekonomi moneter, ya, ruang lingkup. Nah, seperti kita ketahui bersama, dalam pengelolaan perekonomian, kondisi perekonomian di suatu negara, biasanya pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang tujuannya adalah untuk bisa mengarahkan perekonomian bangsa, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk mengarahkan perekonomian bangsa. Kebijakan ekonomi ini merupakan apa sih yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi? Nah, kebijakan ekonomi di sini merupakan langkah-langkah pengendalian, ya, merupakan langkah-langkah pengendalian perekonomian secara keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara makro, pengendalian perekonomian secara makro yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah kebijakan atau sering kita sebut, kita kenal dengan ekonomi moneter. Nah, dalam ilmu ekonomi, di dalam ilmu ekonomi itu kebijakan moneter itu merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kondisi keuangan suatu negara, atau menjaga kebijakan yang diatur untuk menjaga kestabilan kondisi keuangan. Nah, keuangan, mengapa? Karena kondisi keuangan ini kan selalu berubah-ubah, ya. Kondisi keuangan ini selalu berubah-ubah dengan adanya berbagai faktor, itu bisa mempengaruhi kondisi keuangan suatu negara. Nah, sehingga membuat pemerintah dalam suatu negara itu dia berpikir untuk bagaimana bisa mengatur hal-hal tersebut oleh suatu kebijakan. Nah, stabilitas, untuk menjaga stabilitas finansial, stabilitas keuangan ini dibutuhkan oleh setiap negara untuk bagaimana bisa menjaga harga kondisi keuangan itu tetap stabil, inflasi juga dalam kondisi yang normal, yang stabil, serta bagaimana output yang dihasilkan juga berada pada kondisi yang stabil. Nah, kebijakan moneter ini juga merupakan usaha yang dilakukan untuk bagaimana bisa memperoleh peningkatan ekonomi dan bagaimana bisa menjaga stabilitas harga pasar. Nah, itu ya, saya harap bisa Anda ikuti dan Anda bisa pahami sampai di sini, ya. Jadi bagaimana sih kebijakan moneter itu sampai muncul, ya. Jadi Anda kalau ditanya apa sih kebijakan moneter, pasti akan muncul di benak Anda kan, ya, moneter berarti berbicara tentang uang, ya. Kebijakan yang berbicara apa? Moneter berarti ada hubungannya dengan uang. Nah, di sini diharapkan tadi Anda dapat mengarahkan kepada bagaimana kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk menjaga kestabilan tingkat harga. Nah, jadi ekonomi moneter ini sebenarnya kan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang memang mempelajari tentang sifat serta fungsi daripada uang terhadap kegiatan ekonomi dalam suatu negara.
Nah, secara umum kegiatan ekonomi di sini diartikan sebagai yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ini kan kegiatan yang mempengaruhi tingkat penggunaan faktor faktor-faktor produksi, harga dan harga dan hubungan perdagangan atau pembayaran internasional. Oleh karena itu, maka ketika kita berbicara terkait moneter ekonomi, itu akan mencakup beberapa hal di dalamnya, ya. Bagaimana peranan dan fungsi uang dalam perekonomian, kemudian sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang, ya, struktur dan fungsi dari bank sentral, kemudian pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi, serta pembayaran serta sistem moneter internasional. Nah, itu yang hampir akan dibahas di dalam ekonomi moneter. Itu hal-hal besar yang akan dibahas di situ. Tapi sebenarnya masih banyak hal lagi yang dipelajari selain tadi 5 hal yang saya sebutkan di atas. Nah, lalu pertanyaannya, lalu mengapa sih kita harus mempelajari ekonomi moneter? Ya, kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi moneter? Apa sih pentingnya? Iya kan, saya rasa ini ada di dalam benak Anda, ya. Mengapa sih kita harus belajar ekonomi moneter? Yang pertama, alasan pertama, ya. Karena ketika kita mempelajari ekonomi moneter, itu dapat diketahui secara mendalam bagaimana mekanisme dari proses penciptaan uang, kemudian tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan dari sistem moneter dan kebijakan moneter, kemudian pembayaran internasional, sistem pembayaran internasional. Ini semua itu adalah dasar pertimbangan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dasar pertimbangan yang kedua yaitu kita dapat mengetahui dan menganalisa beberapa fenomena moneter dalam kaitannya dengan efek kebijaksanaan moneter terhadap kegiatan ekonomi, ya. Sehingga ketika hal ini dapat kita ketahui, maka dapat menambah bagaimana pengetahuan kita dapat bertambah tentang beberapa lembaga serta konsep-konsep yang berkaitan dengan uang, bank, dan kegiatan ekonomi yang kita jumpai dan kita hadapi sehari-hari. Nah, efek daripada kebijaksanaan moneter terhadap pekerjaan serta pendapatan kita bisa kita ketahui. Pendapatan kita perlu dipahami, ya, dengan seksama agar supaya arah kebijaksanaan tersebut dapat sejalan dengan keinginan kita. Nah, untuk pemahaman sampai di sini, ya, untuk pemahaman ini diperlukan pengetahuan tentang ekonomi moneter, khususnya kebijaksanaan moneter, yakni pengaturan tentang uang dan perbankan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.